Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Abiullah dari kelas F14 akan menerangkan penggunaan sensor pertanian dalam pertanian modern. Yang pertama ada pendahuluan. Pertanian modern telah mengalami transformasi besar berkat perkembangan teknologi. Salah satu inovasi terpenting adalah penggunaan sensor dalam pertanian. Sensor pertanian memainkan peran vital dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan pertanian. Artikel ini akan membahas berbagai jenis sensor yang digunakan dalam pertanian modern, manfaatnya, serta masa depan teknologi sensor dalam sektor pertanian. Yang pertama ada jenis sensor pertanian. 1. Sensor tanah, 2. Sensor iklim, 3. Sensor cahaya, 4. Sensor nutrisi. Yang pertama ada sensor tanah. Sensor tanah yaitu eh, digunakan untuk mengukur berbagai parameter tanah seperti kelembapan, pH, dan suhu. Data yang diperoleh dari sensor ini sangat penting untuk menentukan waktu dan jumlah irigasi yang tepat serta kebutuhan nutrisi tanaman. Contoh sensor tanah. Sensor kelembapan tanah untuk mengukur kadar air dalam tanah, membantu petani menentukan waktu penyiraman yang optimal. Kedua, sensor pH tanah untuk mengukur tingkat keasaman dan alkalinitas tanah, membantu dalam penentuan jenis pupuk yang diperlukan. 3. Sensor suhu tanah untuk memantau suhu tanah untuk memastikan kondisi optimal bagi pertumbuhan tanaman. Yang kedua ada sensor iklim. Sensor iklim digunakan untuk mengukur berbagai parameter lingkungan seperti suhu udara, kelembapan, kecepatan angin, dan radiasi matahari. Data ini membantu petani dalam merencanakan aktivitas pertanian sesuai dengan kondisi cuaca. Contoh sensor iklim. Sensor suhu udara untuk mengukur suhu di sekitar tanaman, membantu dalam pengelolaan kondisi iklim mikro. Kedua, sensor kelembapan udara. Mengukur kelembapan relatif di sekitar tanaman. Penting untuk menjaga penyakit tanaman yang disebabkan oleh kelembapan tinggi. Ketiga ada anemometer. Untuk mengukur kecepatan dan arah angin, membantu dalam menentukan strategi perlindungan tanaman dari angin kencang. Yang ketiga ada sensor cahaya. Sensor cahaya digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang diterima tanaman. Informasi ini penting untuk memastikan tanaman mendapatkan jumlah cahaya yang cukup untuk fotosintesis. Contoh sensor cahaya. Sensor PAR atau photosynthetical active radiation untuk mengukur radiasi yang digunakan oleh tanaman untuk fotosintesis. Yang kedua adalah sensor lux, mengukur intensitas cahaya dalam satuan lux, membantu dalam menentukan kebutuhan pencahayaan buatan di rumah kaca. Yang keempat ada sensor nutrisi. Sensor nutrisi membantu dalam mengukur kandungan nutrisi dalam tanah dan tanaman. Dengan data ini, petani dapat memberikan pupuk dengan lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan meminimalkan dampak lingkungan. Contoh sensor nutrisi. Sensor nitrogen untuk mengukur kandungan nitrogen di dalam tanah, membantu dalam penentuan dosis pupuk nitrogen. Kedua, sensor fosfor mengukur kandungan fosfor di dalam tanah, penting untuk pertumbuhan akar dan pembuangan. Ketiga, sensor kalium mengukur kandungan kalium di dalam tanah, penting untuk kesehatan tanaman secara keseluruhan. Selanjutnya ada manfaat penggunaan sensor pertanian. Pertama ada peningkatan efisiensi, peningkatan produktivitas, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, deteksi dini masalah, dan penguraian dampak lingkungan. Pertama ada peningkatan efisiensi, yaitu sensor pertanian memungkinkan petani untuk mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Dengan data real time, petani dapat menentukan waktu yang tepat untuk irigasi, pemupukan, dan penyemprotan pestisida, sehingga mengurangi pemborosan dan biaya operasional. Kedua ada peningkatan produktivitas. Dengan penggunaan sensor, petani dapat memantau kondisi tanaman secara terus-menerus dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Hal ini berujung pada peningkatan hasil panen dan kualitas produk pertanian. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Sensor membantu dalam penggunaan air, pupuk, dan pestisida dengan lebih cepat. Hal ini hanya mengurangi biaya produksi, tetapi juga
tidak hanya mengurangi biaya produksi, tetapi juga membantu dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang keempat ada deteksi dini masalah, yaitu sensor pertanian memungkinkan deteksi dini masalah seperti kekurangan air, kekurangan nutrisi, atau kekurangan hama. Dengan deteksi dini, petani dapat mengambil tindakan pencegahan sebelum masalah tersebut menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Yang kelima ada penguraian dampak lingkungan. Dengan penggunaan fosfor, pemakaian pupuk dan pestisida dapat dikendalikan dengan lebih baik sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran air dan tanah. Selanjutnya ada masa depan sensor pertanian. Pertama ada integrasi dengan teknologi IoT, dua pengembangan sensor berbiaya rendah, ketiga penggunaan kecerdasan buatan atau AI, keempat pengembangan sensor multifungsi. Yang pertama ada integrasi dengan teknologi IoT. Masa depan sensor pertanian terletak pada integrasinya dengan teknologi Internet of Things. Dengan IoT, sensor dapat terhubung ke jaringan yang lebih luas, memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real time. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, ada pengembangan sensor berbiaya rendah, yaitu penelitian dan pengembangan terus dilakukan untuk menciptakan sensor berbiaya rendah yang dapat diakses oleh petani kecil. Inovasi ini diharapkan dapat mengurangi hambatan biaya awal dan memperluas adopsi teknologi sensor pertanian. Yang ketiga, ada penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan oleh sensor dan memberikan rekomendasi otomatis untuk tindakan yang perlu diambil. AI juga dapat membantu dalam prediksi kondisi cuaca, serangan hama, dan penyakit tanaman. Yang keempat, ada pengembangan sensor multifungsi. Pengembangan sensor multifungsi yang dapat mengukur berbagai parameter secara simultan akan meningkatkan efisiensi dan akurasi pengumpulan data. Sensor ini akan mengurangi kebutuhan akan banyak sensor yang berbeda dan menyederhanakan proses pengumpulan data. Terakhir ada kesimpulan. Penggunaan sensor dalam pertanian modern telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita mengelola pertanian. Sensor tanah, iklim, cahaya, dan nutrisi memberikan data yang penting untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan pertanian. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, masa depan sensor pertanian sangat menjanjikan dengan integrasi teknologi IoT. Pengembangan sensor berbiaya rendah, penggunaan kecerdasan buatan, dan sensor multifungsi. Dengan adopsi teknologi sensor yang semakin meluas, kita dapat berharap pada pertanian yang lebih cerdas, berkelanjutan, dan produktif di masa depan. Baiklah, yaitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.